48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang membangun 13 lapas baru secara bertahap di sejumlah daerah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Selamat malam, Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam bersama saya, Semi Bastian. Hari ini Rabu 25 Juni 2025 dan saudara berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, 48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam. Para WNI baru bisa dikeluarkan di bandara 2 jam setelah mendarat karena proses administrasi. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran, Yaman, dan Israel tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu. Sebagian dari mereka tiba dengan menggunakan pesawat komersial Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56 dan mendarat pada pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. 1 warga negara asing termasuk dalam rombongan yang dievakuasi di gelombang kedua pemulangan. WNI yang dipulangkan merupakan pekerja migran Indonesia dan mahasiswa. Meski telah mendarat sejak Rabu sore, namun para WNI baru bisa keluar dari bandara sekitar pukul 19:44 waktu Indonesia Barat atau 2 jam setelah mendarat. Sebab mereka harus melewati serangkaian proses pemeriksaan dokumen perjalanan di imigrasi dan IMEI di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Setelah sejumlah prosedur administratif rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang. Total ada 97 warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari Iran untuk dipulangkan ke tanah air. Sementara itu, Kemlu mencatat ada sekitar 200 WNI yang masih memilih untuk bertahan di Iran meski konflik semakin memanas. Sementara itu, Iran akan menangguhkan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional menyusul konflik dengan Israel. Sementara Kepala Badan Energi Atom Internasional menyatakan akan mengirimkan instrukturnya untuk memeriksa fasilitas nuklir Iran dan melakukan verifikasi atas stok uranium yang diperkaya. Juru bicara Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf menyatakan Parlemen Iran telah menyetujui rancangan undang-undang untuk menangguhkan kerjasama dengan pengawas nuklir PBB Badan Energi Atom Internasional IAEA dan akan melanjutkan program nuklirnya dengan lebih cepat. Langkah yang masih memerlukan persetujuan akhir dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran itu dilakukan menyusul perang udara dengan Israel. Kalibaf menyatakan IAEA bahkan menolak untuk mengutuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebutnya telah merusak kredibilitas badan internasional tersebut. Sementara itu, investor bersiap menghadapi lonjakan harga minyak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran sangat berhasil. Saul Kavonik, pengamat energi senior di firma riset ekuitas MST Marquee di Sydney, menyatakan skenario yang mungkin terjadi adalah Iran merespons dengan menargetkan kepentingan Amerika di Timur Tengah, termasuk infrastruktur minyak teluk atau mengganggu jalur kapal di Selat Hormuz. Selat Hormuz yang terletak di antara Oman dan Iran merupakan rute ekspor utama bagi produsen minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyatakan prioritas utamanya saat ini adalah mengirim kembali inspektur IAEA ke fasilitas nuklir Iran untuk menilai dampak serangan militer Israel dan Amerika Serikat serta melakukan verifikasi terhadap stok uranium yang diperkaya. Pernyataan Iran yang menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan khusus untuk melindungi bahan dan peralatan nuklirnya disebut Grossi telah mengindikasikan bahwa Iran memiliki materi nuklir tersebut dan mengisyaratkan sebagian besar materi itu selamat dari serangan.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap putusan vonis mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard yang terbukti menerima gratifikasi hingga 1 triliun rupiah lebih. Zaraf divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, Jaksa Penuntut Umum JPU baru mengajukan banding terhadap vonis terdakwa Zaraf Richard. Zaraf divonis 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, lebih rendah dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara. Harli mengatakan, keputusan itu menyatakan banding terhadap Zaraf tidak akan mempengaruhi proses hukum untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Direktur Penuntut pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya mengajukan banding karena tidak sepaham dengan pertimbangan hakim terkait barang bukti yang harus dikembalikan ke terdakwa senilai 8,8 miliar rupiah. Dalam persidangan Rabu lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Zaraf Richard terbukti melakukan pemufakatan jahat berupa suap dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tanur. Majelis Hakim memutuskan uang senilai 915 miliar rupiah dan emas seberat 51 kilogram yang disita dari Zaraf dirampas untuk negara. Namun hakim memutuskan barang bukti senilai 8,8 miliar rupiah yang ada di rekening Zaraf merupakan harta kekayaan Zaraf yang sah berdasarkan laporan SPT pajak tahun 2023 sehingga harus dikembalikan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 2 rumah terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita rumah, mobil, dan juga senjata api. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menyita 2 rumah berlokasi di Jakarta Selatan, senjata api, dan 5 unit mobil. Penyitaan tersebut dilakukan usai KPK menggeledah 2 rumah terkait kasus dugaan korupsi berupa kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara berinisial A, mantan Direktur Utama PT ASDP IP, ex-Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP MYH, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP HM. Dengan perkembangan perkara penyidikan ASDP bahwa tadi malam tim KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik tersangka terkait dengan perkara ASDP ini, dan tim melakukan penyitaan terhadap 5 kendaraan mewah dan 2 diantaranya sudah dibawa ke KPK dan 3 lainnya masih dilakukan titip bawan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian KPK juga melakukan penyitaan terhadap 1 rumah dan 1 bidang tanah. Tentu kegiatan penggeledahan dan penyitaan ini sebagai langkah-langkah dalam mendukung pembuktian perkara sekaligus sebagai langkah awal untuk optimalisasi aset recovery nantinya. Terkait dengan penemuan senjata api dalam kegiatan penggeledahan di salah satu rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan temuan senpi tersebut. Kami akan cek dokumen pendukung detail dari senpi tersebut, tapi tentu juga KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ditemukan di salah satu rumah yang merupakan atau yang milik dari salah satu tersangka dalam perkara ASDP ini. Ya, dalam perkara ASDP ini KPK telah menetapkan beberapa pihak menjadi tersangka, bahkan sudah limpah juga gitu ya. Jadi untuk melengkapi berkas penyidikan, KPK masih terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk melengkapi alat bukti yang nanti tentu dibutuhkan ya, pada saat pembuktian.
Sejumlah proses dalam akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry diduga disamarkan. Salah satunya yakni mengubah dokumen pemeriksaan kapal 2 milik PT Jembatan Nusantara menjadi seakan-akan baru. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai 893,1 miliar rupiah. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang membangun 13 lembaga pemasyarakatan atau lapas baru secara bertahap di sejumlah daerah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pembangunan 13 lapas baru bertujuan untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas yang mendekati angka 100%. Satu lapas dengan spesifikasi tingkat keamanan super maksimum akan dibangun di Pulau Nusa Kambangan. Sedangkan 12 lapas lainnya akan dibangun di berbagai daerah seperti Solo dan Jawa Timur. Kementerian IMIPAS juga telah melakukan pemindahan warga binaan ke lapas Nusa Kambangan sebagai salah satu upaya memberantas peredaran narkoba di lapas. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pemindahan warga binaan dilakukan untuk memberikan keamanan bagi warga binaan lainnya. Meski pemindahan bertolak belakang dengan keinginan keluarga warga binaan, namun hal ini dilakukan demi kebaikan bangsa. Seluruh Indonesia kami sedang menyelesaikan pembangunan 13 lapas. Yang di Sumatera Utara kemarin kita pindahkan 100 orang, kemudian secara keseluruhan sudah hampir 900 warga binaan yang hukuman mati, seumur hidup, dan yang diindikasikan masuk dalam jaringan peredaran narkoba. Ini kita pindahkan ke Nusa Kambangan dengan harapan ya jangan sampai kita melindungi hak asasi warga masyarakat lah, jangan sampai menjadi korban. Walaupun mungkin di sisi lain ada keluarga yang mungkin agak kesulitan untuk menjenguk mereka. Selain itu, untuk mengurangi masalah overkapasitas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan memberikan remisi tambahan kepada warga binaan yang berprestasi dengan catatan memiliki karya yang dirasakan langsung oleh warga binaan lain. Pemberlakuan remisi tambahan ini telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reski Herdana, TVRI melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memperkuat sistem asuransi kesehatan di Indonesia. Kepala negara juga berharap asuransi kesehatan dapat berlaku untuk seluruh kalangan dan tidak hanya kalangan menengah ke atas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelayanan kesehatan berkualitas bukan hanya untuk kebutuhan kalangan menengah ke atas, melainkan harus menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah akan melakukan intervensi sehingga masyarakat kelompok ekonomi kurang mampu bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Karena itu, Kepala Negara menilai sistem asuransi kesehatan di Indonesia harus diperkuat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. Dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapapun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses kepada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat yang canggih. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia masih kekurangan dokter dan fakultas kedokteran di universitas-universitas dalam negeri. Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menambah jumlah dokter dan fakultas kedokteran agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran.
sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan nih. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA dan juga International Labour Organization atau ILO membentuk kelompok kerja ekonomi perawatan sebagai upaya penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan, saat ini banyak perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. Untuk membantu perempuan menjalani peran tersebut, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional atau ILO membentuk kelompok kerja ekonomi perawatan guna memperkuat implementasi kebijakan care ekonomi. Menteri Arifah Fauzi mengatakan kebijakan care ekonomi bertujuan mendorong lingkungan kerja serta lingkungan tempat kerja yang nyaman, aman bagi perempuan untuk memaksimalkan potensinya. Kebijakan care ekonomi juga menunjang upaya penghapusan kesenjangan gender dan mendobrak budaya patriarki melalui penguatan kapasitas perempuan. Arifah Fauzi menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN, tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2045. Namun hingga tahun 2024, angkatan kerja Indonesia baru mencapai 56,42% dari target. Arifah berharap semua pihak dapat ambil bagian untuk berkolaborasi dan bersinergi sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan pentingnya menghargai jasa para pahlawan sebagai fondasi utama kekuatan nasional. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dalam acara silaturahmi bersama dengan keluarga para pahlawan bangsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menggelar acara silaturahmi pahlawan prima di Wisma Ahmadiyani, Jakarta Pusat hari ini. Dalam suasana kekeluargaan, Panglima TNI menyambut hangat keluarga para pahlawan yang telah memberikan pengorbanan besar bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara ini menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi serta meneguhkan komitmen TNI dalam menjaga warisan nilai-nilai perjuangan bangsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menekankan pentingnya menghargai jasa para pahlawan sebagai fondasi utama kekuatan nasional. Generasi penerus bangsa harus menyadari bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini adalah buah dari pengorbanan para pahlawan. Jenderal TNI Agus Subianto kembali menekankan komitmen TNI dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa sebagai garda terdepan pertahanan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri groundbreaking atau peletakan batu pertama Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jawa Tengah.
Kapolri menekankan pembangunan SPPG ini merupakan komitmen polisi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah di Surakarta. Dari 24 SPPG terdapat 1 SPPG yang telah beroperasi. Kapolri menegaskan pembangunan dapur SPPG merupakan komitmen Polri mendukung penuh program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Astacita. 24 SPPG Jawa Tengah ini diharapkan dapat rampung dalam 3 bulan. Kapolri menyatakan 24 SPPG ini dapat memberikan manfaat bagi 90.000 orang. Melalui percepatan dan kolaborasi seluruh pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan maksimal. Astacita Presiden Prabowo dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan optimal. Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Yogyakarta masih membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Dalam operasionalnya, salah satu unit usaha Koperasi Desa Merah Putih yaitu unit simpan pinjam. Usaha atau gerai simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Dusun Kenaji, Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan sudah mulai beroperasi dengan 2 orang pegawai yang masing-masing bertugas menjaga kantor dan satu lagi bertugas ke lapangan mengambil formulir pendaftaran anggota baru. Untuk pendaftaran anggota di unit ini, warga pedusunan bekerja sama dengan setiap kepala dukuh di masing-masing padukuhan di Kelurahan Taman Martani. Bagi warga yang sudah berkartu tanda penduduk KTP Taman Martani dapat ikut mendaftar dengan perincian biaya simpan pokok Rp100.000 dan setiap bulan Rp5.000. Ditargetkan 50 orang di setiap dusun menjadi anggota dengan harapan target 1.100 anggota dapat dicapai. Untuk batas peminjaman, plafon maksimal masih Rp1 juta pada tahap awal dan melihat perkembangan. Kita tidak ada jadwal penutupan, kita buka terus sampai kapanpun. Nanti sewaktu-waktu nanti para warga yang ingin mendaftar kita langsung bisa mengirim. Jadi kita tidak ada target sampai dengan tanggal sekian tutup, enggak Pak. Kita langsung terus sewaktu-waktu bulan depan atau 3 bulan ke depan mau mendaftar kita masih. Saat ini sudah ada 500 orang menjadi anggota dengan saham mencapai Rp50 juta. Jumlah itu diharapkan akan terus bertambah sehingga sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Kementerian Agama mencanangkan program mengaji fasolatan dan 1000 masjid inklusif untuk mentransformasi masjid menjadi ruang ibadah yang mendidik dan juga ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LTM PBNU sedang berupaya mengembalikan fungsi masjid sebagai ruang ibadah yang mendidik dan mendorong transformasi masjid menjadi ruang yang inklusif bagi semua kalangan termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. LTM PBNU berkolaborasi dengan Kementerian Agama mencanangkan program ngaji fasolatan dan 1000 masjid inklusif sebagai proyek nasional. Ketua LTM PBNU Kiai Haji Muhammad Mahdun mengatakan ngaji fasolatan diarahkan untuk memberikan edukasi praktis seputar sholat, mulai dari tata cara wudhu, pelafalan bacaan, hingga pemahaman fikih yang sesuai dengan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, hari ini Kemenak itu menghimbau, ayo para pengurus masjid mulai pemahamannya ditata. Tentu akan banyak tantangan. Banyak tantangan, masalah banyak sekali. Tetapi setelah dilakukan pemahaman ini secara gradual. Makanya kita akan piloted project di mana masjid-masjid yang secara finansial juga memadai, kita akan coba. Dan hari ini saya lihat sudah beberapa masjid itu luar biasa. Ramah pada difabel, ramah pada anak, sehingga masjid itu kembali sebagai pusat untuk solusi umat, bukan sekedar sholat. Itu poin dari kami. Mahdum berharap agar praktik fikih tidak hanya ada di pesantren, tetapi juga membudaya di masyarakat umum. Setelah mengisi waktu liburan sekolah, anak-anak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur belajar olahraga memanah bersama dengan keluarganya. Selain melatih fokus, olahraga memanah juga dapat mengasah keterampilan dan meningkatkan hubungan emosional antara orang tua dan juga anak.
Beginilah aktivitas olahraga memanah yang berada di area bekas pergudangan pupuk yang disulap sebagai fasilitas olahraga di Jalan Ahmad Yani, Petrokimia Gresik, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Anak-anak dan orang tua mendapat briefing atau pengarahan terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga memanah dengan dibimbing langsung oleh pelatih. Selama liburan sekolah, anak dan para orang tuanya asik menikmati sore dengan berolahraga memanah bersama. Salah seorang anak dengan lihai menatap target sasaran dan melepaskan busur anak panah ke papan target. Salah satu orang tua, Afini Putri, menilai aktivitas olahraga archery atau memanah menjadi wadah bagi para orang tua dan anaknya, menyalurkan hobi dan olahraga serta sebagai sarana hiburan sekeluarga. Memang ini kan merupakan fasilitas dari perusahaan Petrokimia Gresik. Nah, alhamdulillahnya kita jadi punya wadah untuk sebagai ibu-ibu akhirnya punya wadah untuk menyalurkan hobi, olahraga, terus juga sebagai sarana hiburan lah ya, biar nggak jenuh-jenuh sekali di rumah, kita senang-senang main olahraga di sini. Mati fasilitas ini, yuk bareng-bareng kita olahraga, sama-sama juga jadi hiburan. Penanggung jawab tempat olahraga memanah, Faris Abrori, mengatakan, selain untuk kalangan internal, olahraga memanah ini merangkul sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik, termasuk menaungi para atlet yang berlaga di Porprov Jawa Timur. Menggandeng beberapa SD di Gresik, termasuk SD Negeri Petro, terusnya Gresik, kemudian juga SD Mugep. Kemudian untuk lomba-lomba yang sudah kita ikuti, sudah beberapa mengirimkan atlet. Yang terakhir kemarin kami mengirimkan di Cikampek, di Kujang untuk kejuaraan antar BUMN. Petrokimia Archery Club Arena buka Senin hingga Kamis dari mulai pukul jam 16.00 hingga 17.00 atau 4 sore hingga 5 sore. Olahraga memanah dapat menjadi alternatif bagi anak-anak dan para orang tuanya mengisi waktu liburan, terutama libur sekolah. Dari Gresik, Gilang Budi Raharja melaporkan. Saudara, jika Anda berkunjung ke Cimabua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, jangan lupa membawa buah tayangan kudapan khas bernama dakak-dakak dan kembang durian. Selain gurih, panganan ini menjadi primadona untuk dibagikan ke sanak keluarga di perantauan. Tidak hanya memiliki pesona alam yang indah, Kecamatan Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat juga memiliki kuliner khas bernama dakak-dakak dan kembang durian. Kuliner yang satu ini dibuat dari tepung beras, dicampur dengan aneka ragam bumbu hingga memiliki cita rasa khas yang renyah dan gurih usai dimasak. Dakak-dakak masih diproduksi dengan cara manual dan menggunakan alat seadanya. Uniknya, dakak-dakak yang dibuat tanpa pengawet bisa bertahan hingga berminggu-minggu lamanya selagi disimpan di tempat yang tertutup. Selain dijual di dapur produksi, pelaku usaha juga memasarkan dakak-dakak jenis lainnya hingga ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Harganya pun cukup terjangkau bagi semua kalangan. Tapi dagingnya semakin lancar, ada berkah untuk dibagi, Idul Adha masih di hati. Yuk kita berbagi tulus dari hati, pakai bang. Kalau pemasarannya itu bagaimana dia kemana saja? Masih sekitaran Subang, untuk luar daerah ada juga yang pemasaran berupa bus kemasan. Ya kalau untuk satu hari produksi itu berapa kilogram itu? Kurang lebih sekitar 100 kilo beras. Jika Anda berkunjung ke Tanah Datar, melintasi ruas jalan Provinsi Padang Panjang Batu Sangkar, rumah produksi dakak-dakak akan Anda temui di sepanjang jalan Nagari Cimabur. Para pelaku usaha saat ini telah banyak mendirikan outlet sebagai pusat oleh-oleh khas Cimabur dan Tanah Datar umumnya. Erika Yulidra Marta melaporkan. Saudara, informasi kuliner dari Kabupaten Tanah Datar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI. Akhirnya saya Semi Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Paul Pogba resmi berseragam AS Monaco. Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi di Monitor Olahraga. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya Zara Masid. Informasi selengkapnya tetap di Monitor Olahraga. Kita awali Monitor Olahraga malam ini dari ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Benfica sukses mengalahkan klub raksasa Jerman Bayern Munchen dengan skor tipis 1-0 pada laga terakhir grup C. Kemenangan ini membawa klub asal Portugal tersebut menjadi juara grup, mengungguli Die Houten dengan selisih 1 poin.